Lagoa adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Orang Jakarta tidak asing dengan nama ini. Nama kelurahan ini diambil dari nama salah seorang jagoan Bugis yang pernah menggeluti dunia preman di Tanjung Priok. G.J. Nawi dalam bukunya yang berjudul Jejak Jago Bugis di Tanah Betawi menyebutkan Lagoa dengan nama asli Labuang Daeng Pasore adalah putra Panglima Perang Boneh. Jika mengacu pada peristiwa Rumpana Boneh atau Perang Boneh tahun 1905, seorang panglima perangnya yang terkenal bernama Abdul Hamid Baso Pagilingi, yang bergelar Peta Ponggawai, dikenal ahli menunggang kuda dan jago pencaksilat. Ia lahir di Lalebata Boneh pada tahun 1849 dan gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Bulu Awo, perbatasan Tanah Toraja, pada tanggal 18 November 1905. Abdul Hamid Baso Pagilingi adalah putra Lapawawoi Karaengsegeri, Raja Boneh ke-31 yang diasingkan oleh Belanda ke Bandung, Jawa Barat. Beliau meninggal di Jakarta pada 17 Januari 1911. Makamnya saat ini terletak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Abdul Hamid Baso Pagilingi dikenal beberapa kali menikah dan punya banyak anak. Salah satu putranya yang menjadi Raja Boneh bernama Lapa Bentengi Daeng Palawa, lahir pada tahun 1904, kemudian menjadi Raja Boneh dalam tahun 1946 sampai 1950. Pada tahun 1950, Lapa Bentengi Daeng Palawa mengundurkan diri sebagai Raja Boneh, kemudian pindah ke Surabaya bersama keluarga, kemudian kembali ke Boneh dan meninggal pada tahun 1968. Kemungkinan besar beliau ini bersaudara sepihak dengan Labuang Daeng Pasore yang berjuluk Lagoa. Jika informasi ini benar dan merujuk pada buku Jejak Jago Bugis di Tanah Betawi, karya G.J. Nawi, maka dapat dikatakan bahwa Labuang Daeng Pasore dengan julukan Lagoa merupakan salah satu putra Abdul Hamid Baso Pagilingi, Peta Ponggawai, Panglima Perang Boneh, dan juga merupakan cucu Lapawawoi Karaengsegeri, Raja Boneh ke-31. Selain itu, ketika Raja Boneh Lapawawoi Karaengsegeri diasingkan ke Bandung, beliau sempat lagi kawin dengan perempuan Jawa Sunda yang bernama Weh Fatimah. Dari pernikahannya ini, salah satu anaknya yang terkenal adalah Lama Pagau. Dimungkinkan masih punya anak selain Lama Pagau, yaitu Labuang Daeng Pasore. Hal ini masih perlu penelusuran lebih komprehensif. Dan memang setelah Belanda menduduki Boneh, banyak orang Bugis Boneh, utamanya para dulung atau panglima wilayah, yang selamat dan memilih meninggalkan kampung halaman, dan salah satu daerah tujuan rantau adalah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lagoa diperkirakan lahir pada tahun 1900-an. Ia tumbuh dalam gejolak perang sehingga menjadi pribadi yang keras. Di kemudian hari, setelah Belanda berkuasa, ia memilih meninggalkan Boneh, berkelana mencari kehidupan baru di negeri orang. Dalam pengembaraannya di tanah Jawa, Lagoa menghadapi getirnya hidup. Ia pun harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga tiba di Batavia yang multi etnis, seperti Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, Arab, Tionghoa, India, dan Eropa. Pada tahun 1930-an, setelah melanglang seantero Betawi, akhirnya Lagoa bermukim di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Keberadaan pelabuhan Tanjung Priok yang sejak zaman Belanda, selain sebagai lumbung ekonomi, juga dikenal luas sebagai daerah dunia hitam. Segala macam latar belakang etnis memanfaatkan pelabuhan Tanjung Priok sebagai lumbung uang. Lagoa, pria bernama lengkap Labuang Daeng Pasore ini, lantas bekerja sebagai mandor pelabuhan. Menjadi seorang mandor tidaklah mudah, tentu harus melalui seleksi nyali dan kemampuan. Sebelum merantau, nenek moyang Bugis berkata kepada anak cucunya, "Bila punya satu nyawa di kampung, bila di negeri orang, cukupkan nyawamu jadi 3. Maksudnya bila hendak merantau, harus punya modal. Selain keterampilan, harus siap nyali dan keberanian. Dan pandai-pandailah beradaptasi dan menghargai orang lain." Kawasan pelabuhan Tanjung Priok kala itu erat hubungannya dengan perebutan kekuasaan para jagoan
maupun kelompok. Dalam masa itu, dengan modal kepiawaian silat dan kesaktian, Lagoa berhasil menancapkan taringnya di pelabuhan. Hal itu pula yang kemudian membuat dirinya diikuti dan disegani banyak orang. Pada akhirnya, sepak terjang Lagoa telah kesohor di seantero utara Batavia. Sebagai jago yang merangkap mandor pelabuhan, kian hari memiliki banyak pengikut, terutama mereka yang berdarah Bugis di Batavia. Menurut G.J. Nawi, kehebatan Lagoa tak lain karena dirinya seorang Bugis yang memegang erat nilai-nilai Masompe atau merantau, yang mana Masompe bagi orang Bugis dimaknai dengan proses mematangkan diri, sembari mencari pengalaman untuk bekal hidupnya. Berkat itulah, tanah yang penuh kekerasan seperti Tanjung Priok dapat ditaklukkan. Lebih lagi, sebagai seorang Bugis memegang teguh harga diri. Perihal tradisi Masompe, bukan cuma pepesan kosong belaka. Jika diteropong dari segi budaya, makna Masompe, sejalan dengan tradisi pelaut Bugis, yang diharuskan memiliki banyak keahlian, seperti memperluas jaring persahabatan, keakraban, kekuasaan, dan kepemimpinan. Bekal keahlian itulah yang membuat orang Bugis termasuk Lagoa dapat besar dan eksis di kampung orang. Apalagi di zaman dulu, orang yang melanggengkan merantau turut membekali dirinya dengan ilmu lainnya, seperti keberanian, ketangkasan, dan kesaktian, seperti halnya Lagoa. Sebagai seorang jagoan, Lagoa tidak asal jago sembarangan. Bukan sekadar mementingkan diri sendiri, Lagoa dikisahkan orang yang bertanggung jawab, jujur, sopan santun, dan setia kawan. Kendati demikian, bila merasa terusik tanpa alasan yang jelas, ia akan bangkit melawan. Berani merantau berarti telah bersiap menghadapi segala tantangan dan permasalahan serta cara penyelesaiannya. Dalam hidup manusia selalu setiap waktu ada musuh dan rintangan-rintangan yang harus dilawan dan dikalahkan. Wujud musuh atau lawan tidak hanya berupa orang lain, akan tetapi musuh bisa berwujud diri sendiri, yang terkadang bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan ketimbang orang lain. Ada banyak hal yang menjadi penggambaran kita harus menghadapi musuh berupa diri sendiri. Saat kita memiliki impian, namun kita hanya berdiam dan tidak mau berusaha menggapainya, itulah saat di mana lawan yang sedang kita hadapi adalah diri sendiri. Dalam menjalani kehidupan, kita harus memperbanyak teman dan meminimalisasi perbuatan yang dapat menyebabkan permusuhan. Jangan sampai kamu menciptakan musuh, tapi jangan pula jadi pengecut. Prinsip-prinsip hidup inilah yang dipegang seperti Lagoa. Ada falsafah nenek moyang Bugis dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Hal ini menjadi kebiasaan orang tua Bugis ketika melepas anaknya pergi merantau, yakni falsafah Epa Capa, yakni Japa Lila, Japa Kataowang, Japa Kalang, dan Japa Kawali. Capa Lila atau ujung lidah. Maksudnya, langkah awal dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dengan jalan pembicaraan atau diplomasi. Capa Katawang atau ujung kemaluan. Maksudnya, bila cara pertama gagal, maka bisa dilakukan dengan mengadakan perkawinan antara kedua pihak yang bermusuhan. Diharapkan dengan perkawinan bisa menjalin kekerabatan yang lebih dekat. Capa Kalang atau ujung pensil. Maksudnya permasalahan dapat diselesaikan melalui perjanjian-perjanjian tertulis yang telah disepakati. Capa Kawali artinya ujung badik. Maksudnya jika cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga mengalami kegagalan, maka tidak ada lagi cara yang bisa ditempuh selain peperangan, karena hal ini sudah menyangkut harga diri. Demikian halnya perjalanan Lagoa hingga menjadi penguasa pelabuhan Tanjung Priok, sudah barang tentu tidaklah mudah. Seringkali dalam tiap pertarungan, dirinya kewalahan melawan musuh-musuhnya. Di samping itu, ada pula sebagian dari musuhnya yang justru menjadi kawan. Seperti perseteruannya dengan seorang jagoan yang bernama Sera, yang dikenal jago silat dari Bogor, Jawa Barat, yang kemudian menjadi teman seperguruannya. Jago ketemu jago, jadilah kawan. Lagoa menyelesaikan perseteruan dengan cara yang elegan, yakni dengan jurus Capa Lila atau diplomasi. Setelah itu, perseteruan Lagoa dengan jago-jago lainnya terus berlanjut. Salah satu perseteruan Lagoa yang paling terkenal adalah perseteruannya dengan seorang jago dari Banten yang bernama Haji Citra.
Haji Citra dikenal sebagai jago yang sudah menjadi penguasa pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 1920-an. Sebagai penguasa senior di pelabuhan, ia merasa terusik. Munculnya nama Lagoa dari timur menjadi saingan berat bagi Haji Citra. Seperti yang terjadi pada abad ke-17, dua jawara dari timur, Arung Palaka dan Kapitan Jongker, juga pernah menghebohkan Batavia meskipun dengan misi yang berbeda. Karena kedatangan Lagoa sangat mengusik lumbung pendapatan Haji Citra. Dalam tiap perseteruan korban dari kedua belah pihak berjatuhan, puncaknya berita perseteruan keduanya muncul dalam banyak surat kabar di Batavia, sampai-sampai tak ada yang meramalkan konflik itu akan berakhir. Cara diplomasi ternyata gagal menyelesaikan masalah. Meskipun keduanya telah membuat demarkasi wilayah lewat perjanjian, justru permusuhan semakin berkobar. Hal ini diperparah dengan bergabungnya orang Bugis dan Makassar, sehingga permusuhan mematikan tidak terhindarkan. Namun seiring berjalannya waktu, cerita berkata lain. Setelah menempuh cara peperangan, pada akhirnya keduanya pun memilih berdamai, bahkan dilakukan dengan cara yang amat sangat elegan. Puncak perdamaian itu ditandai dengan langkah terpuji Haji Citra. Ia memiliki seorang putri menawan Betawi. Bang Haji Citra menawarkan Lagoa sebagai menantunya. Ini sebuah peristiwa luar biasa, Lagoa pun tak sudi menolaknya. Hati sanubari Lagoa luluh lantak karenanya. Pesta pernikahan berlangsung meriah, tentunya dipadati pula masyarakat sekitar yang hadir berbondong-bondong, yang memang telah menanti kedamaian sekian lama. Terjadilah asimilasi genetik dan budaya antara Bugis dan Banten, yang turut menghiasi keragaman di negeri Betawi Jakarta hingga masa kekinian. Diangkatnya Lagoa sebagai menantu Haji Citra merupakan jembatan persaudaraan dan perdamaian antara etnis Bugis dan Banten di Tanjung Priok. Boleh jadi keduanya telah berdamai. Kendati demikian, Gaung Tanjung Priok sebagai tempat cari makannya para jago masih bertahan. Sepeninggal Lagoa, namanya pun diabadikan menjadi nama sebuah kelurahan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yakni Kelurahan Lagoa. Tanjung Priok kembali membahana pada tahun 1984, bahkan lebih mencekam dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984. Kejadian ini melibatkan bentrokan antara warga dan aparat keamanan yang menyebabkan puluhan korban meninggal dan ratusan orang terluka. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi sosial politik Indonesia yang penuh ketegangan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Latar belakang insiden ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan beragama dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Ketegangan meningkat ketika aparat keamanan menghalangi kegiatan ceramah dan menganggap beberapa tokoh agama menghasut masyarakat dengan pandangan yang berlawanan dengan pemerintah. Pemicu langsung dari peristiwa ini adalah insiden kecil mengenai pencopotan poster di masjid setempat yang berujung pada konfrontasi lebih besar. Akibat dari bentrokan tersebut, aparat keamanan menggunakan tindakan represif untuk mengendalikan situasi. Ratusan orang ditangkap dan sejumlah besar mengalami penyiksaan serta intimidasi. Pada saat itu, beberapa masyarakat Bugis yang tinggal di wilayah Tanjung Priok ikut terlibat dalam peristiwa ini sebagai bagian dari warga yang menghadapi represi dari aparat. Masyarakat Bugis dikenal memiliki solidaritas yang kuat, sehingga beberapa di antara mereka turut hadir dalam aksi protes, baik sebagai peserta maupun pendukung. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterlibatan mereka bukan sebagai kelompok etnis tersendiri, tetapi sebagai bagian dari komunitas warga Tanjung Priok yang merasa terdampak oleh ketidakadilan. Abdul Muiz Fatwa, yang lebih dikenal dengan nama Aim Fatwa, salah seorang putra Bugis Boneh, merupakan salah satu dari beberapa aktivis yang terlibat dalam aksi protes dalam peristiwa Tanjung Priok. A.M. Fatwa kemudian ditangkap oleh pemerintah Orde Baru atas tuduhan menghasut dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang memicu kerusuhan. Setelah melalui proses hukum yang berat dan sering dianggap tidak adil, A.M. Fatwa dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun atas tuduhan subversi.
Namun, ia hanya menjalani sebagian dari hukuman itu dan dibebaskan setelah sekitar 9 tahun. Selama masa tahanannya, A.M. Fatwa dikenal sebagai seorang tahanan politik yang berprinsip dan menolak tunduk pada tekanan rezim. Peristiwa Tanjung Priok dan keterlibatan A.M. Fatwa menjadi simbol perjuangan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Setelah dibebaskan, A.M. Fatwa melanjutkan aktivitasnya sebagai politisi dan menjadi anggota DPR, di mana ia tetap vokal mengenai isu-isu hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi. Peristiwa Tanjung Priok menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka dan dianggap sebagai salah satu titik kelam dalam sejarah HAM di Indonesia. Selain Arung Palaka, Lagoa, dan A.M. Fatwa, 3 di antara sekian putra Bugis yang namanya tercatat dari berbagai peristiwa di tanah Betawi, utamanya di kawasan Tanjung Priok, pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada salama.